saya awal itu ceritanya hujan, banjir depan rumah saya. Dan om itu tiba-tiba datang bilang, ya udah banjir rumahnya. Dan kakak saya itu menjawab, kita juga om banjir rumah tak. Sudah begitu. Siapa itu om, bisa disebutkan namanya? Namanya Pak Ahmad. Siapa itu Pak Ahmad? Dosen. Dosen di mana? Di kampus STEAM. Ya. Terus? Terus ini Pak Ahmad, Pak dosen masuk. Terus bilang keluar tiba-tiba, kan saya di situ sama kakak saya kan ketawa-ketawa. Mungkin dia tersinggung dengan ketawa-ketawa saya. Terus ini Pak dosen keluar, mungkin dia tersinggung. Dia bawa payung. Awalnya dia mau tusuk-tusuk saya pakai payung. Dia mau pukul saya pakai payung. Sudah begitu dia majui tangannya. Dia mau mencekik saya, tapi kakak saya menolong saya. Jadi sehingga tidak jadi dicekik saya, jadi yang dicekik itu kakak saya. Tadi kan mengatakan mau dipukul atau sudah dipukul? Belum dipukul. Belum dipukul. Iya. Terus lanjut. Sudah begitu, kakak saya dicekik, kakak saya berteriak, Mama, Bapak, saya dicekik sama ini Om. Sudah begitu. Kapan itu kejadiannya? Waktu tanggal berapa, Mbak Lia? Tanggal 7. Bulan Januari. Bulan Desember. Oh, Siang? Iya, Siang hari. sudah duhur. Oh, sudah duhur. Oke. Lanjut. Sudah begitu kakak saya berteriak, Mama, Bapak, saya dicekik sama ini Om. Sudah begitu tidak lama mama saya dulu keluar. Mama saya bilang, kenapa? Ini Om juga mau pukul mama saya, cuman mama saya bisa tangannya tangkis. Ya, supaya tidak dipukul. Sudah begitu tidak lama keluar juga bapak saya. Mungkin karena kakak saya bilang, saya dicekik sama ini Om, jadi yang namanya kan orang tua tidak tidak Refleks. Iya, refleks. Lihat anaknya Lihat anaknya dipukul, jadi di situ nih memulai perkelahian. Oh, ada perkelahian? Iya. Dan itu Om juga sempat melukai bapak saya. Dengan cara? Mencakar, memukul juga. Ada nggak dia pergunakan alat selain daripada manual? Dia katanya Pak Sapam, dia juga sempat bawa parang. Siapa itu Pak Sapamnya? Demutung namanya. Demutung. Iya. Apa menurut keterangannya Pak Sapam pada saat itu? Dia cuman mengamankan, ditaruh di kantor polisi. Parang? Iya. Kamu melihat? Kalau saya tidak lihat, tapi ada saksi juga yang lihat. Parangnya itu didapat dari mana sama Pak Satpam? Masuk dalam rumahnya. Oh, berarti dia sudah siapkan di dalam rumah. Iya. Terus perkenalkan nama saya. Waktu awal-awal kejadiannya, memang itu Bapak dosen memang yang memulai. Siapa itu Bapak dosen? Disebutkan namanya? Pak Ahmad dosen, yang dimana ini Bapak dosen memperkeruh juga, yang kita tidak memulai. Kita cuman main-main biasa, tapi ini Bapak dosen dia bilang itu dari tadi kodong banjir rumahnya. Sudah begitu kami juga menyahuti, kita juga banjir rumah tak. Terus masuk ini Bapak dosen di dalam rumahnya. Terus kami melanjutkan masih serok-serok, ketawa-ketawa. Apa itu serok-serok? Air, timba-timba air. Lanjut sudah begitu ketawa-ketawa kami. Ini tiba-tiba ini Bapak dosen keluar, tiba-tiba bawa payung. Dimajui kami, Pak. Sudah begitu dia tunjuk-tunjuk payungnya sama telunjuknya ditunjuk-tunjuk kami berdua. Pada saat itu belum ada orang tuaku, saya sama adikku jadi luar. Dan sementara kondisi di tempat itu saya memang berdua sama adikku, karena penduduk yang ada di perumahan ini di dalam semua tuh Pak. Jadi mungkin awal-awal kejadian mungkin tidak ada memang yang melihat. tidak ada orang. Tapi ada memang ada satu saksi di situ yang lihat memang betul-betul. Siapa itu saksinya? Ardawati. Sama tantenya. Ya. Terus? Sudah begitu ditunjuk-tunjuk kami sama payungnya. Sudah begitu ini adikku mau dipukul, dikasih begini-begini payung. Sudah begitu
mau dicekik juga, tapi saya kasih halangi begini, jadi saya hasil cekikannya kena saya. Sudah begitu saya berteriak, bapak mama. Sudah begitu dia bilang, ini bapak dosen, bilang mana bapakmu, mana mamamu. Sudah begitu dia lepas ini cekikannya karena dilihat nih bapak mamaku keluar. Oh iya. Sebentar saya mau tanya. Itu tadi dihalangi padahal sudah ada niat untuk menghalangi. Oh ya, coba dilanjut. Nah, sudah begitu ini apa namanya? Bapak dosen lihat ini bapak mamaku keluar. Disebut namanya. Pak Ahmad. Bapak mamaku keluar, langsung dilepas ini cekikanku. Terus keluarin bapakku, dibilang, "Kenapa? Sudah begitu ku bilang nih, ini bapak dicekik kah sama dia. Sudah begitu refleks orang tua langsung dimajui. Dia juga ini bapak dosen juga sempat melawan, ada kayak serok sampah, tongkat-tongkat sampah di begini melawan juga. Jadi halhasil ini istrinya dia bawa ini suaminya ke dalam halaman rumahnya. Jadi halhasil ini juga bapak dosen juga ini bukan bapakku dorong, melainkan memang licin lantai rumahnya, bukan bapakku dorong, tapi licin begitu. Terpeleset, jatuh. Jadi berdarah itu menurut keterangan kepolisian itu dipukul atau jatuh? Dipukul Bapakmu. Terus kamu melihat kejadian itu kapan itu terjadi? Pas hari itu. Kapan? Tanggal berapa? Tanggal 7 Desember. 7 Desember. Jam berapa itu terjadi? Sekitaran jam 1. Siapa saja yang ada di situ pada saat itu? Banyak warga yang melihat. Siapa itu banyak warga? Ada yang kamu kenal? Banyak. Di antaranya yang melihat yang Pak Sahlan, Ardawati sama tantenya, Rio. Berdasarkan dari hasil pengaduan dan yang telah disampaikan kepada kami dari tim kuasa hukum mulai bergerak pada hari ini, karena kami di sini adalah sebagai kuasa hukum pengganti, ya, yang dimana sebelumnya mereka menguasakan kepada LBH Ansor, ya. Jadi tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polsek dan bertemu dengan Pak Kanit, dan ternyata untuk perkara Pak Parman itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tentu upaya-upaya yang akan kami lakukan berikutnya adalah akan berkoordinasi dengan kejaksaan. Tetapi tetap kita akan mengutamakan atau mengedepankan mungkin restoratif justice, ya. Kemungkinan itu kalau memang bisa tentu lebih baik kami lakukan. Pak, bisa dijelaskan restoratif justice itu apa, Pak, bahasa Indonesia? Restoratif justice itu adalah upaya-upaya perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan. Artinya tidak semua tindak pidana itu harus berakhir di pengadilan. Nah, kemudian untuk laporan dari Aulia, ini juga kami lihat bahwa sebenarnya pasal yang dikenakan terhadap terlapor itu sangat merugikan kita kayaknya dan kami, karena di sini hanya dikenakan pasal 252 KUH pidana yang hanya sifatnya tipiring. Padahal di dalamnya itu ada membawa senjata tajam. Di dalam itu ada dugaan membawa senjata tajam, dan itu telah dibuktikan dengan adanya barang bukti yang sekarang ada di Polsek. Kemudian kami juga akan melakukan upaya-upaya dengan melaporkan kepada PPA PPA, ya, dan P2 TPA, ya, dalam hal anak dan perempuan, karena ini menyangkut anak di bawah umur, ya. Jadi itu mungkin salah besok kalau kami akan berkoordinasi kembali dan kami akan melaporkan ke Polrestabes. Pak, apa yang dilaporkan ke anak di bawah umur ini, Pak, berkaitan dengan kasus perkara ini? Berkaitan dengan anak di bawah umur di sini, karena setelah kejadian ini anak ini mengalami suatu fobia, artinya merasa ketakutan yang luar biasa dengannya adanya kejadian yang menimpa mereka. Jadi itu akan kami coba untuk laporkan. Ya, mungkin